Sobat Viral Kristen, beberapa hari ini kita disajikan berbagai macam konten tentang perang komentar di berbagai media sosial antara aliran gereja reformed dengan aliran gereja karismatik. Masing-masing mempunyai argumen sendiri yang ditopang dengan ayat-ayat Alkitab pendukung. Menanggapi hal ini, pendeta aliran karismatik yakni Pendeta Lukas Kusuma berusaha untuk melihat kedua sisi aliran gereja ini dengan mengundang pendeta aliran gereja reformed yakni Pendeta Esra Soru. Dalam podcast ini, kedua pendeta ini mengungkapkan sisi keunggulan kedua aliran gereja ini. Seperti apa keunggulan aliran gereja ini? Berikut ini videonya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Ya, dengan reform bersama-sama bisa berduduk bersama, dan kenapa kita tidak membangun kesatuan tubuh Kristus. Nah, mungkin kita tanya dulu dari Pak Esra, bisa dikenalkan reform itu kekuatannya, penekanannya itu apa, Pak? Ya, jadi penekanan reform itu tidak terlepas dari penyebab kelahirannya ya, karena kita tahu bahwa itu muncul setelah gerakan reformasi di Jerman yang dikembangkan oleh Martin Luther. Nah, jadi seringkali Luther sama John Calvin itu dianggap sebagai reformator Protestan, di samping juga beberapa orang yang lain. Nah, tapi ada perbedaan yang cukup besar antara Luther sama Calvin ya. Karena banyak ahli sejarah gereja mengatakan bahwa Luther itu sebagai penghancur tatanan yang lama dan Calvin adalah pembangun tatanan yang baru. Wow. Ya. Jadi Tuhan memakai, misalnya ada satu gedung yang sudah tidak bermanfaat, Luther dipakai untuk menghancurkannya. Tapi kan tidak hanya cukup menghancurkan, harus dibangun kembali. Dan Calvin lah yang dipakai untuk membangun kembali. Nah, dari latar belakang itu, maka kita bisa lihat, dan juga latar belakang penyebab terjadinya reformasi Protestan, maka dari situ itu langsung memunculkan ciri khas dari ajaran reform itu. Ya. Nah, memang ya sekarang kita bisa melihat bahwa gerakan reform itu ya lebih identik dengan teologianya John Calvin ya. Nah, tekanan utamanya itu adalah pertama karena latar belakang sejarah reformasi, maka tekanannya itu adalah pada otoritas Alkitab. Ya. Karena kita tahu juga bahwa di dalam relasi dengan gereja lama di mana tradisi diangkat setara dengan Alkitab, maka itu membuat gerakan reformasi melihat bahwa hanya Alkitab yang menjadi otoritasnya, maka muncul di situ adalah sola scriptura, hanya Alkitab. Jadi otoritas Alkitab ditekankan di atas. Bukan berarti reform anti kepada pengalaman, anti kepada sejarah, anti kepada tradisi, tetapi bahwa Alkitab satu-satunya sumber yang menjadi tolok ukur dari yang lain. Sebuah pengalaman dapat diterima sepanjang dia sesuai Alkitab. Sebuah tradisi bisa diterima sepanjang dia cocok dengan Alkitab. Sebuah penalaran logika bisa diterima kalau dia cocok dengan Alkitab. Jadi otoritas Alkitab itu penting. Makanya dibilang sola scriptura. Artinya ajaran yang dibangun harus berdasar pada Alkitab. Praktek hidup atau etika hidup itu dibangun harus dari Alkitab. Nah, itu tekanan pertama dari reform. Makanya ada sola scriptura. Yang kedua itu tekanan pada masalah keselamatan. Keselamatan itu, nah dari situ kita bisa lihat bahwa konsep keselamatan itu hanya di dalam Yesus, maka ada solus Christos. Lalu keselamatan itu murni karena anugerah Allah, tanpa usaha manusia di dalamnya. Lagi-lagi ini karena latar belakang dengan reformasi, ya, di mana wah, orang harus berusaha supaya dia selamat. Nah, dari gerakan Luther dan Calvin itu lalu muncul bahwa tidak. Sebenarnya manusia tidak bisa mengupayakan dan tidak bisa bekerja sama dengan Allah di dalam urusan keselamatan. Itu semua karena kasih karunia. Nah, nanti dari ajaran reform itulah lalu ditelurkan lagi kepada apa yang dikenal sebagai tulip itu. Ajaran 5 dasar ajaran Calvinisme itu mulai dari total depravity sampai dengan perseverance of the saint. Lalu yang ketiga yang kira-kira menjadi sangat dominan di dalam teologi reform itu adalah konsep tentang sovereign of God. Kedaulatan Allah, bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Sehingga dari sudut pandang reform itu tidak ada yang namanya kebetulan. Yang betul-betul kebetulan itu tidak ada, karena segala sesuatu diatur dan dikendalikan oleh Tuhan. Dengan kata lain, dari lihat itu kita bisa lihat bahwa fokus utama dari reform itu adalah
kepada masalah pengajaran Oke. dan keselamatan. Jadi kekuatannya soal pengajaran, Ya. teologi, kembali pada Alkitab, Kembali, keselamatan, dan juga kedaulatan Tuhan ya. Ya, kedaulatan Wah, Tuhan. mungkin dari Bu Francisca mungkin mau menambahkan dari Reform. Iya, kita kurang lebih sama pahamnya. Dan kalau bicara tentang keselamatan ya kita percaya tulip ya. Ya. Dari, Singkatan apa itu tulip? jadi dia dari total depravity itu kejatuhan total, dan unconditional election, pemilihan tanpa syarat, dan limited atonement, penebusan yang terbatas, irresistible grace, anugerah yang tak dapat ditolak, dan perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus. Jadi itu dibilang sebagai dasar dari keselamatan yang disampaikan oleh Calvin. Kita kenal dengan tulip, dengan bukunya Institusi. Wow, luar biasa nih. Ini saya pendeta karismatik diupdate dengan 2 reform nih. Ya, dan yang menarik, Anda harus tahu bahwa sekarang ini justru ada fenomena menarik Pak Esra dan Ibu Francisca. Di Indonesia ini teman-teman yang dari kalangan karismatik, para pendeta ini malah sekarang banyak belajar teologi dari reform, ya. Sehingga akhirnya ibadahnya menarik. Pujian penyembahnya gaya karismatik, sementara pengajarannya gaya reform. Nah, ini kan menarik. Nah, tentunya saya dari karismatik. Apa kekuatan dari karismatik? Nah, karismatik lahir lebih dulu dimulai dari kegerakan Pantekosta. Dan kita tahu 1905 ada seorang hamba Tuhan dari California, William Seymour ya. Ketika mulai mendapatkan pencurahan Roh Kudus dengan berbahasa lidah, dan kemudian terjadi revival, dan juga ada cukup banyak lagi di sekitarnya dari Topeka, Kansas juga dan sebagainya, lalu menyebar ke berbagai negara. Sampai akhirnya muncullah gerakan karismatik. Karismatik ini berbicara tentang penekanan tentang pujian penyembahan. Jadi lalu manifestasi Roh Kudus, 9 karunia roh, 9 buah roh, dan juga tentunya kebebasan di dalam penyembahan, mengekspresikan dalam ekspresi iman mereka sama Tuhan, dan juga mereka mengalami yang namanya mujizat, kesembuhan, dan juga penginjilan dengan kuasa, dan mengadakan begitu banyak KKR, dan itulah yang menjadi kekuatan dari karismatik. Ya, jadi lebih banyak ke pengalaman dengan Tuhan, lebih banyak kepada kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, akhirnya kalau kita tahu itu kekuatan karismatik, tentunya kita bisa ngerti dari karismatik juga perlu ya, nggak cuman kuat di roh, tapi juga kita perlu untuk diperlengkapi di teologianya. Nah, Pak Esra mungkin menanggapi Pak soal karismatik dan reform ini uniknya gimana Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau lihat kekuatannya tuh ya, kekuatan reform itu ada pada ajarannya. Ya, ajarannya seperti saya jelaskan tadi, tapi juga kekuatan karismatik karena saya juga mantan orang karismatik. Wah. Ya, nah, bertumbuh cukup lama ya. Kekuatannya itu adalah bahwa ya seperti tadi pujian, penyembahan, dan juga menekankan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ya, pengalaman hidup, sehingga akhirnya pemahaman kehidupan Kristen itu tidak hanya sampai pada level doktrinal, tapi sampai pada level empiris. Ya, sehingga akhirnya mungkin mereka bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi sampai mengalami Tuhan. Ya. Nah, juga kita bisa melihat di dalam kenapa muncul istilah karismatik itu karena dari kata karisma, karunia. Karena di dalam gerakan karismatiklah kita bisa melihat ada suatu kebebasan yang diberikan untuk manifestasi dari pelaksanaan karunia-karunia rohani. Dan itu yang boleh dibilang hampir hilang dari reform. Karena tekanan yang terlalu besar dari sisi ajaran, sehingga akhirnya dalam dinamika pelayanan itu tidak memberikan tempat yang cukup kepada pelaksanaan karunia-karunia rohani. Yang bahkan ada sebagian reform itu, nah kalau kita bicara soal karunia rohani masih ada atau tidak Pak, itu ada 2 aliran utama. Nah ini perlu ini. Ada 2 aliran utama. Yang pertama namanya continuationism, yang percaya bahwa seluruh karunia roh yang ada di Alkitab itu masih tetap berlaku sekarang sampai sekarang. Berarti ada reform yang masih percaya itu. Ada, termasuk saya. Ya. Terus? Sementara ada juga reform yang mempunyai pemahaman tentang sesasionisme.
Mereka membagikan karunia itu menjadi dua bagian. Pertama, ada karunia yang sifatnya supranatural, seperti karunia bahasa roh, karunia bikin mujizat, ya. Nah, pokoknya yang supranatural semua. Nah, itu dianggap sudah berakhir. Itulah sebabnya membuat sejumlah tokoh reform itu sangat sulit untuk menerima. Masa ada bahasa roh? Masa ada mujizat? Karena bagi mereka itu sudah berakhir. Karena mujizat-mujizat itu diberikan hanya untuk melengkapi suatu babakan wahyu. Ketika Tuhan memberikan wahyu, dia memberikan karunia-karunia supranatural supaya meneguhkan pemberian wahyu itu. Nah, wahyu sudah selesai. Karena wahyu sudah selesai, maka kepentingan mujizat di dalam peneguhan wahyu itu sudah tidak diperlukan lagi. Nah, itulah sebabnya kenapa akhirnya kita bisa melihat bahwa kayaknya di kalangan reform itu ada yang menjadi anti mujizat, alergi dengan mujizat, maka sukar untuk menerima yang namanya KKR kesemuan ilahi. Ya, dan juga pengalaman-pengalaman karunia roh. Sehingga kecenderungannya adalah bahwa pengalaman dalam dunia karunia roh itu segera dicap sebagai sesat. Atau wah, ini sudah ada roh setan dan lain sebagainya. Sementara karunia-karunia yang tidak bersifat mujizat, karunia mengajar, ya karunia untuk menginjil, nah itu masih ada, masih terus berjalan. Jadi ada sebagian karunia yang tidak diterima. Nah itu namanya cessationism. Nah saya mempelajari dua pandangan itu dengan dasarnya masing-masing sehingga pada akhirnya saya sampai pada pemahaman, walaupun saya reform, tapi saya mempercayai continuationism. Saya percaya bahwa mujizat mungkin untuk kepentingan pengesahan wahyu itu tidak lagi. Tapi bukankah Tuhan masih bisa membuat mujizat karena kasihnya kepada anak-anaknya? Amin. Jadi dia membuat mujizat buat saya bukan karena dia mau meneguhkan sebuah wahyu yang baru, tapi karena dia menjawab doa saya, anaknya yang sedang menderita. Kenapa itu tidak memungkinkan? Nah, jadi kita bisa lihat memang ketegangan-ketegangan itu terjadi juga karena faktor-faktor itu.